Jadi pengguna media di satu kota itu, misalnya yang aktif di media sosial berdasarkan data statistik itu, mereka itu hampir 20.000 lebih dari penduduk kota. Dan semua itu rata-rata punya kartu SIM, punya apa semua media. Tapi yang masuk gereja itu berapa? Dari 5-6 paroki itu maksimal 400 orang, 500 orang. Dari 20-an ribu. Misi SVD di Papua itu terutama di wilayah Kepala Burung, Keuskupan Manokwari Sorong itu sangat ditentukan oleh kedatangan Monsinyur Petrus Van Diepen. Saya kira dia uskup pertama, dia uskup pertama di Sorong ya. Tahun 1962 ke Flores. Motivasi itu selalu dimurnikan setiap hari, terutama dalam perjumpaan pelayanan dengan umat. Mungkin itu dulu. Siap. Jumpa lagi bersama Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak. Oke, saya mau kutip satu quotes yang bagus hari ini, bahwa entah dari rumah ini akan dihasilkan sesuatu, hanya Allah yang tahu. Hendaknya Tuhan berbuat dengan kami apa yang dikehendakinya. Seandainya akan dihasilkan sesuatu dari rumah ini, maka kami mau mengucap syukur untuk rahmat Allah. Dan seandainya tidak dihasilkan sesuatu dari rumah ini, maka dengan rendah hati kami mengetuk dada dan mengakui bahwa kami tidak layak bagi rahmat Allah. Oke sahabat Komsos, itu satu kutipan dari Santo Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah. Sore hari ini kami Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak berkesempatan berbincang-bincang dengan Pater terkasih, Pater Crispianus Pandalewa. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Oke, Pastor Crispianus Pandalewa SPD. Masih muda, masih giat bekerja, dan luar biasa. Sesuai dengan spiritualitas SPD. Pastor, selamat datang di Fakfak. Terima kasih. Selamat datang di Paroki Santo Yosef Fakfak dan TPB Fakfak ya. Luar biasa. Ya, Pastor, datang pada kesempatan ini tujuannya apa dulu itu? Baik, selamat sore sahabat Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak. Mungkin sebelum beritahu tujuan kedatangan, saya perkenalkan diri secara singkat ya. Siap. Baik, nama lengkap saya Pastor Crispianus Pandalewa SPD. Biasa disapa Pater Crispin. Sekarang posisinya saya bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Arnoldus Jansen Malanu, Kota Sorong, Keuskupan Manokwari Sorong. Saya adalah Imam Serikat Sabda Allah SVD. Secara khusus di wilayah Keuskupan Manokwari Sorong itu berada di bawah naungan Provinsi SVDND. SVDND. Kemudian tujuan saya datang ke Fakfak ini, kota pala yang sungguh indah. Saya datang untuk asistensi, bertugas menggantikan atas permintaan Pater Alex Fabianus, Pastor Paroki Fakfak dan Ketua TPB, untuk melayani selama para imam projo Keuskupan kita, Manokwari Sorong, merayakan 40 tahun imamat dan 20 tahun episkopal. Uskup Monsinyur Hilarion Datus Lega di kampungnya, di Ruteng. Baik. Ya, siap. Jadi Pastor Crispy, iya, terkait dengan imamat ini, motivasi apa yang buat sampai Pater Crispy bisa memilih imamat sebagai tujuan dari hidup? Kan kita tahu banyak sekali hal yang bisa dibuat, tapi ini betul-betul pilihan. Saya tidak bicara dalam konsep panggilan dan lain-lain, tapi motivasi itu kan yang harus kita lihat. Baik, ini pertanyaan yang dalam sekali ya. Hostnya ini mencurigakan. Sepertinya barisan para mantan yang pernah. Baik, saya rasa ini pertanyaan yang cukup dalam di awal podcast ini. Baik, imamat sebagai tujuan. Setiap imam
dia tentu memiliki sejarah panggilannya masing-masing. Ya. Dan berbicara tentang motivasi, menurut saya motivasi itu selalu dimurnikan dalam setiap perjalanan hidup seseorang. Entah panggilannya sebagai seorang imam, sebagai awam, sebagai kepala keluarga. Motivasi itu selalu dimurnikan. Dasar utama saya menjadi imam dulu, mungkin saya cerita sedikit kisah panggilan sedikit saja. Saya tidak terlalu berminat menjadi seorang imam. Oh iya. Dulu setamat SMP, teman-teman akrab saya itu mendaftar ke seminari di Ya. Kupang, Santo Rafael Oipoi Kupang, dan itu menarik saya ke sana karena ya mungkin dalam tanda petik juga mental ikut-ikutan Ya. pergi ke sekolah yang banyak teman-teman akrab ke sana supaya jangan kehilangan teman. Dan saya mengikuti teman-teman masuk ke seminari di Kupang tahun 2007 kalau tidak salah. Ya. Kemudian ternyata masuk di seminari, iklim pendidikan, aturan-aturan ini ternyata sangat beda dengan di sekolah formal yang lain di luar ya. Nah, kemudian semua pendidikan di seminari itu mengajarkan atau mengarahkan kita untuk kelak menjadi imam, bukan hanya sekedar untuk bisa pimpin misa dan khotbah, tetapi diarahkan menjadi seorang imam yang baik. Jadi pastor prefek saya, Romo itu dia bilang, kita kalau butuh imam tuh kita ambil saja tamatan SMA 1, SMA 2, kita tabiskan mereka. Tapi kenapa? Karena kamu masuk seminari supaya kamu bisa jadi imam yang baik, memimpin umat dengan baik. Dan proses-proses itu yang semakin memurnikan motivasi saya. Yang dari tadi ikut-ikutan teman masuk ke seminari, sekolah berasrama, ada lapangan bola yang luas. Kemudian ya motivasi itu dimurnikan untuk menjadikan diri saya seorang pelayan dan pewarta sabda Allah, pelayan sakramen. Dan sampai sekarang bagi saya imamat itu mungkin tujuan ketika saya masih di seminari. Ketika saya masih di seminari. Tapi ketika sudah ditabiskan menjadi imam dan mengemban jabatan martabat imamat, mungkin bagi saya imamat itu bukan sekedar tujuan lagi, tetapi merupakan cara hidup saya sehari-hari. Dan yang tadi ditanyakan oleh host itu, motivasi itu selalu dimurnikan setiap hari, terutama dalam perjumpaan pelayanan dengan umat. Mungkin itu dulu. Siap. Jadi itu luar biasa. Jadi emas bisa jadi emas itu karena memang terus dimurnikan dengan setiap saat ya. Pastor, kalau kita lihat kan banyak tarekat. Ada Karmel, ada Kongregasi Misi, ada Pasionis, Projo. Kenapa pilih SPD? SPD. Oke. Baik. Sebelum saya menjelaskan alasan dan motivasi saya memilih Serikat Sabda Allah SPD, sedikit perkenalan tentang SPD ya. Ya, Serikat Sabda Allah SPD itu didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen. Itu dia dirikan di Steyl. Dia imam projo Jerman. Nah, dia imam projo Jerman, tapi karena situasi di Jerman waktu itu namanya Kulturkampf. Itu situasi politik waktu itu tidak memungkinkan untuk gereja-gereja itu berkembang, apalagi tarekat. Orang buat biara baru itu pemerintah sangat anti dengan hal itu karena kultur itu. Mereka melihat gereja dan terutama tarekat-tarekat itu sebagai ancaman, bahkan keuskupan mereka melihat sebagai ancaman waktu itu. Santo Arnoldus Jansen, dia adalah seorang imam projo Jerman, namun dia sangat kuat dalam devosi kepada hati kudus Yesus. Dia sangat kuat dalam devosi hati kudus Yesus, dan dia memiliki keprihatinan yang sangat tinggi untuk daerah-daerah di seluruh dunia di mana Injil belum diwartakan. Yang kedua, Injil belum cukup diwartakan. Jadi ada dua. Jadi Injil yang belum diwartakan dalam tanda petik kita mungkin bisa kita bilang kafir. Tapi Injil tanah misi itu. Ya, tanah misi. Kita bisa bilang kafir, orang masih beragam, belum Katolik. Yang kedua, belum cukup diwartakan. Itu artinya dia mau supaya misionaris jangan hanya pergi untuk baptis orang tapi katekese membimbing buat sekolah seperti yang sejarah-sejarah yang kemudian kita tahu bahwa imam datang bukan hanya untuk baptis orang, tapi mendidik, memajukan satu peradaban.
Dan tahun 1875 dia ambil satu tindakan yang sangat berani. Dia membuka rumah misi di style Belanda. Itu di Belanda ada Sungai Mas namanya. Dia keluar sedikit dari Jerman, tapi namanya Belanda dan Jerman tidak seperti kita di sini perbatasan yang dijaga ketat. Dulu di sana kita waktu-waktu itu gampang saja. Kemudian dari rumah misi ini ada imam projo yang bergabung. Salah satunya adalah Pastor Joseph Freine de Metz. Nah, dia bergabung dan dia menjadi misionaris pertama yang diutus dari style rumah misi di Belanda dikirim ke Cina, ke Santo. Karena misi pertama Misi pertama di Cina. Ya. Jadi dia di sana, kemudian dia menjadi misionaris ulung dan sekarang juga menjadi seorang santo dari Serikat SPD. Kemudian perkembangan SPD itu setelah didirikan Santo Organisasi tahun 1875 berkembang terus, dan satu tonggak yang penting Pater mau jelaskan, tahun 1912 SPD masuk ke Indonesia. 1912 SPD masuk ke Indonesia, terutama di Timur, tempatnya itu di Lahurus. Sebelumnya misi di Timur dan NTT, dulu disebut Sunda Kecil. Nah, itu ditangani oleh Yesuit. Tapi Yesuit terasa bahwa tanah ini kurang subur. Penduduknya kurang ramah juga menurut kesaksian, sehingga mereka fokus pindah ke Jawa, dan waktu itu misi diserahkan kepada SPD dari tahun 1912. Lahurus, kalau Pater mau jelaskan sedikit tentang Lahurus, dari tanah misi itu lahirlah seorang uskup SPD pertama dari Indonesia, dari NTT, keturunan Chinese, namanya Monsinyur Gabriel Manek SPD. Oh siap, ini persiapan untuk beatifikasi. Beatifikasi dalam proses pendiri Tarekat Putri Renya Rosari atau PRR. Baik, kemudian SPD berkembang secara baik dan mereka berani membuka sekolah seminari, mendidik orang-orang asli pribumi, Flores dan Timur untuk menjadi imam. Sampai sekarang saya kira SPD dan khususnya Seminari Tinggi Lelero mempunyai posisi yang penting dalam gereja Katolik dunia secara global, karena Seminari Tinggi Lelero yang letaknya di Momere sekarang menjadi seminari tinggi terbesar di dunia. Seminari tinggi terbesar di dunia. Dengan calon imam SPD saja sekarang itu 400-an frater. Dan tiap tahun, dan puji Tuhan, kemarin kami SPD menabiskan dalam satu hari 48 diakon untuk dikirim ke seluruh dunia. Mungkin itu sejarah singkat SPD dengan di Indonesia. Kemudian saya izin untuk cerita sedikit bagaimana memilih ini SPD kerja di wilayah kita di Tanah Papua ya. Oke, terutama di wilayah Kepala Burung ini. Baik, misi SPD di Papua itu terutama di wilayah Kepala Burung, Keuskupan Manokwari Sorong itu sangat ditentukan oleh kedatangan Monsinyur Petrus van Diepen. Saya kira dia uskup pertama, di Sorong ya. Tahun 1962 ke Flores. Pater tidak tahu dia pergi ke Flores pakai apa, karena zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, dia mungkin bagaimana, belum ada sosial media seperti sekarang. Saya tidak tahu dia pergi ke Flores bagaimana, dan dia pergi kepada para pimpinan SPD di Flores. Dia meminta misionaris SPD untuk juga berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong, terutama di wilayah Kepala Burung ini. Dan SPD atas permintaan Monsinyur Petrus van Diepen tahun 1962 itu, SPD baru mengirim misionaris pertama, imam SPD pertama ke Sorong pada tahun 1969. Pater tidak tahu kenapa dari tahun 62 ke 69 macamnya jarak jauh sekali ya. Kenapa harus dikirim, tapi menurut isu-isu yang Pater dengar dalam SPD mempersiapkan seorang imam yang dengan baik, berusaha mempersiapkan seorang imam yang baik untuk berkarya di tanah Papua ini, terutama di wilayah Kepala Burung di Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi dari tahun 69 sampai di tahun 2024 ini kira-kira sudah 55 tahun SPD berkarya di sini. Di Keuskupan KMS. Luar biasa. KMS. Itu waktu yang istimewa. Iya, waktu yang istimewa.
Mungkin kalau ada perayaan saya undang Komsos juga untuk datang. Siap. Kita Ya. pasti hadir. Datang. Siap. Kenapa harus pilih SPD? SPD. Oke. Ini kembali yang tadi pertanyaan pertama dari host tadi tentang motivasi dasar. Sosok imam atau pastor biasanya selalu membekas di hati umat. Ya, benar. Selalu membekas. Ya. Kita bertemu umat siapapun, dia pasti akan cerita. Kami dulu SD waktu mau sambut baru itu dengan pastor ini. Dia ajar kami doa, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan lain-lain. Motivasi saya, kenapa saya harus memilih SPD, bukan Projo, Karmel, Pasionis seperti yang tadi host sampaikan itu karena ada seseorang yang membekas dalam diri saya. Terutama waktu pendidikan. Saya di seminari di Kupang, SMA Seminari, saya dan teman-teman yang kemudian memilih SPD itu sangat terkesan dan membekas dengan sosok seorang imam SPD, imam yang sudah cukup berumur, namanya Pater Julius Bere, SPD. Cara hidupnya, kemudian bagaimana dia mengemban imamatnya, itu sangat membekas untuk kami. Jadi kemudian kami memilih untuk mengikuti Pater Julius Bere ini dengan masuk Serikat Sabda Allah. Kemudian setelah masuk SPD baru kita tahu, ternyata spiritualitasnya begini. Itu mewartakan Sabda Allah bukan hanya dengan perkataan, dengan khotbah homili, tapi dengan perbuatan. Jadi orang tanpa membaca kitab suci, mudah-mudahan dia bisa melihat Sabda Allah dari tindakan dan perilaku kami. Dari kehadiran itu. Dari itu. Luar biasa. Itu sangat termotivasi. Siapa tahu Om Komsos ini ada yang mau ikut masuk ke Serikat Sabda Allah. Kalau kita lihat kan SPD untuk imamat, untuk pastor-pastor. Kalau untuk suster-suster, ya. Kalau untuk suster-suster, Santo Orlasian juga mendirikan 2 tarekat lain untuk putri. Yang pertama itu SSPS. SSPS itu juga Serikat Misi Abdi Roh Kudus, didirikan Santo Orlasian dengan tujuan pertama untuk membantu pastor-pastor di tanah misi, pastor-pastor SPD. Jadi ketika pastor-pastor berkeliling membaptis orang, menyebarkan Sabda Allah, dibutuhkan bantuan para suster untuk juga membantu karya misi, misal dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan. Dan kelihatan memang perempuan, para suster itu lebih matanya lebih tajam melihat kebutuhan-kebutuhan misi. Sehingga dulu karya-karya misi SPD SSPS itu bukan hanya buka paroki baru, buka gereja baru, tetapi ada klinik, ada rumah sakit, ada sekolah, ada pendidikan. Dan karya-karya itu rupanya cukup berhasil baik jika ada kolaborasi. Jadi kalau sahabat Komsos yang laki-laki kalau berminat di SPD, kalau perempuan yang baru tamat SMA bisa ke SSPS. Tapi ada satu lagi, Santo Orlasian. Dia dengan visinya yang sangat itu jauh, dia berpikir, mereka ini saya kirim, SPD dan SSPS kirim ke tanah misi, kirim ke Cina, kirim ke Afrika, kirim ke Eropa. Tapi sepertinya mereka butuh satu kekuatan untuk orang yang mendoakan mereka dari rumah. Maka Santo Orlasian mendirikan lagi SSPS AP. Adorasi Abadi. Itu untuk doa saja ya? Mereka hidup 24 jam doa. Luar biasa. Jadi doa untuk mendoakan kami saudara-saudara mereka di tanah misi. Jadi kami ini pokoknya kerja saja kunjung umat sampai pagi siang malam. Kalau lupa berdoa kami sadar. Kami tetap kuat karena ada yang berdoa, ada yang berdoa dari rumah induk. Kalau itu cocok untuk ini Om Komsos ini. Masih jenggus pendoa. Jadi untuk adik-adik di Paroki Santo Yosef Fakfak maupun di TPW Fakfak yang bukan berminat, yang mau untuk menjadi imam, itu boleh di SPD. SPD pasti dikirim ke luar negeri. Iya, benar. Dan kalau untuk yang putri-putri bisa ke SSPS dan SSPS AP. Kalau kuat berdoa. Kalau yang untuk melayani SSPS. Oke, kebetulan saya dulu waktu kuliah ada teman-teman suster-suster SSPS. Salam untuk semua suster. Siap. Kalau tidak salah teman saya tuh lagi ada di Belanda sekarang. Jadi nanti saya akan tag khusus untuk suster SPS.
Pastor, Iya. minum kopi dulu. Oh ya, terima Oke. kasih. Kita podcast tapi jangan lupa minum kopi. Ya, supaya jangan ngantuk. Ya. Terima kasih untuk Tante sudah bawa datang ini. Bawa datang roti. Roti. Luar biasa. Oke, sahabat Komsos, kita sekarang berada di Graha Lekok de Armanville. Salah satu tempat pertemuan yang nyaman juga yang dimiliki oleh Paroki Santo Yosef Fakfak. Cocok untuk semua kegiatan, baik pernikahan, wisuda, dan sudah sering dipakai. Yang berminat boleh langsung menghubungi pengurus dari gedung Lekok di Armanville untuk reservasi dan lain-lain. Yang pasti sangat representatif untuk kegiatan-kegiatan. Oke, Pastor, kita lanjut lagi, Pater. Siap. Jadi, seberapa lama di KMS? Saya diutus di KMS tanggal 15 Januari 2023. Dia tiba di sini. Sebelumnya mendapat penugasan dari Desember, tapi waktu itu masih mempersiapkan diri untuk datang ke Papua. 15 Januari saya resmi bertugas di Paroki Arnold Jansen Malanu. Jadi kalau sudah masuk bulan Juni kira-kira sudah 1,5 tahun Siap. bertugas di KMS ini. Di KMS di Paroki Arnold Jansen Malanu. Selain bertugas di paroki, di KMS sendiri, di Keuskupan, itu sebagai apa ini? Oh ya, baik. Selain bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Arnold Jansen Malanu di Sorong, saya juga mendapat kepercayaan dari Keuskupan ini untuk mengemban amanat sebagai Ketua Komisi KKI, Karya Kepausan Indonesia, atau SEKAMI, Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner di Keuskupan Manokwari Sorong, mulai dari bulan tanggal 25 Maret yang lalu. Jadi masih baru sebagai Ketua Komisi KKI dan SEKAMI, atau biasa juga dikenal sebagai Direktur Diosesan, Dirdios. KKI SEKAMI, mengurus anak-anak dan remaja. Ya, luar biasa. Ya. Seberapa penting anak-anak SEKAMI bagi gereja Katolik? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Luar biasa ya. Memang barisan para mantan ini punya bayangan dan visi yang memang ini pertanyaan yang sangat itu penting. Seberapa penting SEKAMI untuk anak-anak? Baik. Kebanyakan umat, sahabat Komsos dan umat Paroki Fakfak Santo Yosef dan TPW itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi apa itu SEKAMI. Ya. Kamu sudah tahu. Bahkan kamu ini semua ini mantan SEKAMI. sekali. Kamu semua ini mantan SEKAMI. Pater ingin menjelaskan pertanyaan dari host ini dari situasi real sekarang. Sahabat Komsos yang terkasih, rupanya kemajuan satu daerah, terutama kota, itu juga beriringan dengan pengaruh-pengaruh negatif yang merubah situasi kota atau peradaban tertentu ke arah-arah yang lebih negatif. Singkatnya, misalnya begini, kalau satu kota semakin maju, tindak kriminal juga semakin banyak. Ya, benar. Tindakan kriminal yang semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh negatif ini menyasar banyak generasi muda, terutama anak-anak usia remaja ya. Anak-anak dan usia remaja. Tidak heran, seringkali kita lihat anak-anak dan remaja itu terpengaruh oleh hal-hal negatif dan itu mewujud dalam tindakan mereka, sehingga kita lihat misalnya situasi kita itu anak-anak itu putus sekolah, bahkan menjadi pelaku tindakan kriminal. Lem Aibon. Lem Aibon, benar. Itu benar. Anak-anak itu sudah kena narkoba, lem Aibon, begal. Itu masih dari usia yang masih sangat anak-anak dan remaja. Benar sekali. Kemudian tanya, di mana pentingnya posisi SEKAMI bagi gereja Katolik? Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner itu merupakan satu serikat di mana anak-anak itu diajak untuk paling kurang yang paling pertama dekat dengan gereja. Dekat dengan gereja, sehingga mulai dari usia yang sangat dini mereka ditanamkan nilai-nilai penting dari ajaran gereja Katolik, terutama tentang misi, menjadi misionaris, menjadi pembawa kabar
sukacita bagi seluruh orang dengan semangat doa derma, kurban dan kesaksian dengan motonya Children Helping Children, anak menolong anak. Dan paling kurang kegiatan-kegiatan sekami itu menghantar anak-anak kita sejak usia yang masih dini sekali, masih polos, itu untuk paling pertama bisa menentukan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan anak sekami itu dari kegiatan-kegiatan bersama pembina itu mereka diajarkan tepuk, tarian, nyanyian, itu kan pewartaan kan masuk di situ. Mereka nyanyi lagu-lagu rohani, sekolah minggunya mereka. Kemudian mereka diajarkan, oh kalau melawan orang tua itu baik atau salah. Dari yang kecil, kemudian mereka diajarkan dan mereka didekatkan dengan gereja sehingga anak-anak itu tuh punya satu pegangan atau pertahanan dalam diri bahwa saya anak gereja, saya anak Katolik, saya anak gereja Katolik itu saya tidak boleh melakukan hal-hal negatif seperti yang tadi kita sudah bahas tadi. Dan hal inilah yang bagi Pater penting sekali untuk gereja Katolik karena dengan sekami kita menyelamatkan generasi kita. Menyelamatkan generasi kita dari hal-hal negatif tadi. Karena kalau anak sejak kecil didekatkan, anak dan remaja sejak kecil didekatkan dengan gereja, Pater yakin ke depan itu mereka bisa terhindar, paling kurang, tidak semua, tidak hilang pengaruh negatif. Mereka bisa terhindar dari pengaruh negatif dengan cara bisa memilih yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Kemudian gereja, generasi kita itu tidak putus. Jadi kalau anak dari kecil-kecil dia sudah ikut kegiatan sekami, kegiatan menggereja, dia lihat om-om komsos ini, yang ganteng-ganteng ini, begitu tekun, begitu setia, besok-besok pengganti yang pegang kamera ini pasti anak-anak remaja sekami, OMK, regenerasi. Ya. Jadi untuk saya, sekali lagi posisi penting sekami dalam gereja Katolik adalah menyelamatkan generasi. Ya. Berarti memang sekami itu adalah karakter building untuk anak-anak Katolik dan siapa saja yang mau betul-betul dibina. Oke, jadi Pastor, dengar-dengar ini ada kegiatan besar nanti di Fakfak terkait dengan sekami. Mungkin pada kesempatan ini juga Pastor bisa sampaikan sehingga sahabat kampus dimanapun berada ini bisa menyampaikan juga kepada umat anak-anak bahwa ada kegiatan. Ya. Baik. Sebagai komisi KKI, Karya Kepausan Indonesia di Keuskupan ini, sekami itu, kami di TPW Fakfak itu akan menyelenggarakan temu sekami tanggal 4 sampai 6 Juli di Gereja Sungai. Itu pelindungnya Santo Aloysius Gonzaga. Gereja Santo Aloysius Gonzaga tanggal 4 sampai 6. Itu para sekami, utusan dari setiap paroki, bervariasi pesertanya. Mereka akan bertemu untuk mengadakan temu sekami, sharing iman, sharing misioner di antara mereka dengan metodenya camping. Jadi mereka camping di Gereja Sungai dan itu pertemuan ini bagi Pater penting untuk ini TPW, untuk wilayah pastoral, Fakfak dan juga lain-lain. Saya kira Sorong baru saja selenggarakan jambore sekami seperti yang sama tanggal 5 sampai 7 Januari kemarin di Hari Anak Misioner. Dan juga di Fakfak nanti 4 sampai 6 Juli di Gereja Sungai. Itu tujuan tujuan dari kegiatan ini mempertemukan anak-anak dan terutama untuk sharing misi, berbagi sukacita dan kegembiraan sebagai misionaris cilik. Jadi anak-anak itu dari kecil mereka sudah dapat mewartakan sabda Tuhan. Jangan pikir harus pakai jubah seperti pastor dulu. Anak-anak itu dari kecil sudah bisa mewartakan sabda Tuhan dengan tepuk, dengan tarian, dengan nyanyian, dengan gerakan mereka masing-masing. Jadi sahabat Komsus dan umat paroki Santo Yosef serta TPW Fakfak, kegiatan ini sangat penting. Jadi anak-anak itu jangan sampai melewatkan kegiatan ini. Karena kegiatan ini yang tadi seperti yang dibilang host, character building. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, yakin generasi muda Fakfak, generasi muda gereja Katolik di TPW Fakfak itu akan cerah jika mereka dari kecil aktif dalam kegiatan. Sehingga tidak boleh lewatkan temu sekami TPW Fakfak di Gereja Sungai tanggal 4 sampai 6 Juli. Oke, jadi pesan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang punya anak, jangan sampai lewatkan. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan luar biasa. Karena bagaimana berkumpul dalam satu iman, bermain bersama dengan sukacita, itu adalah berkat
berbagi berkat. Ya, sebenarnya. berbagi berkat. Children helping children ya. Sesuai dengan spiritualitas Serikat Sabda Allah berarti. Iya. Luar biasa. Jadi memang tidak salah. Tidak salah kalau Pater dipilih untuk menjadi ketua Iya. di KMS. Jadi Pater melihat anak muda sekarang dengan perkembangan globalisasi, teknologi, informasi yang begitu bebas. Pesan Paus juga kemarin terkait dengan Hari Komunikasi Sedunia bahwa menggunakan kecanggihan itu dengan hati. Kalau Pater melihat itu bagaimana itu? Baik, kita lihat bahwa pesan Paus berkomunikasi dengan hati ya. Ya, memang tidak jarang orang melihat sesuatu perkembangan itu mereka melihat sebagai sesuatu yang haram ya. Macam mereka lihat ini, terlalu bebas, terlalu orang terhubung dari sini. Kita bisa chattingan dengan orang di Amerika sekarang dan mungkin pengaruh-pengaruh negatif mereka. Jangan sampai mereka ini melawan orang tua karena lebih banyak chatting dengan teman-teman di luar negeri. Tapi sebenarnya disinilah sebenarnya wilayah misi kita. Saya omong wilayah misi ya. Wilayah misi. Kalau dulu memang kita melihat wilayah misi kita itu sebagai tanah. Kita lihat tanah Papua, wilayah misi dengan orang-orang yang masih asli, peradaban yang masih asli. Kita harus berkenalan, berusaha belajar memahami bahasa asli orang-orang di tanah misi. Sekarang tanah misi itu bukan berbentuk pelangi fisik seperti itu, tapi tanah misi itu adalah media digital. Dan kita dituntut untuk dewasa sesuai pesan Paus tadi, berkomunikasi dengan hati. Terutama sekarang kecanggihan. Saya yakin sahabat Komsos pasti dengan ini Komsos Paroki Santo Yosef ini mereka tahu baik tentang AI kah? Artificial Intelligence. Ya, dulu kita masih pikir setengah mati. Sekarang kita ketik saja kata kunci dan dia keluar semua. Tapi bagaimana pesan Paus ini? Dia ingin menegaskan kepada kita sekalian, terutama kaum muda, kaum muda yang lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif dalam bidang ini, dalam media digital. Ya, melihat ladang ini, media digital ini sebagai tempat untuk bermisi, mewartakan sabda Tuhan. Kan yang paling nyata ini kan yang sekarang dibuat oleh sahabat Komsos. Itu ya. Kalau sahabat Komsos menggunakan media digital, sehingga memang orang disentuh lewat sabda Allah. Dan memang satu data terakhir yang Pater ingin sharingkan di podcast ini adalah satu waktu kami buat analisa pengguna media sosial di satu kota dengan jumlah paroki. Jadi pengguna media di satu kota itu, misalnya yang aktif di media sosial berdasarkan data statistik itu, mereka itu hampir 20.000 lebih dari penduduk kota. Dan semua itu rata-rata punya kartu SIM, punya apa semua media. Tapi yang masuk gereja itu berapa? Dari 5-6 paroki itu maksimal 400 orang, 500 orang. Dari 20-an ribu umat itu, 20.000 pengguna, semua pengguna. Berarti hari Minggu sedikit yang masuk gereja, tapi banyak yang masuk ruang digital. Jadi orang dia sambil scrolling, dia chat, dia chattingan, dia aktif. Kenapa kita harus mengeluh orang yang sedikit masuk gereja sedangkan kita tidak masuk di ruang itu untuk mewartakan sabda Tuhan? Jadi untuk Pater sebenarnya media digital adalah tempat kita berkomunikasi. Kita membawa sesuatu yang berbeda dari yang pengaruh-pengaruh negatif yang lain dan melihat media digital itu sebagai sarana pewartaan yang penting dan baru. Jadi itu ladang misi yang baru. Siap. Luar biasa. Jadi ini memang sesuai dengan, jadi bukan hanya baru sekarang, tapi Paulus kedua sudah sejak tahun 1962 ketika Telegram dan lain-lain sudah menyatakan bahwa gereja tidak anti terhadap perkembangan teknologi. Dan ini bisa dipakai untuk hal-hal yang baik. Tinggal bagaimana kita bijak sesuai dengan bahwa Paulus kemarin pesan bahwa tetap menggunakan hati dalam menghadapi perkembangan teknologi. Oke, Pastor. Jadi ini kita asik sekali. Ini Pastor betul-betul masih muda, energi, sehingga luar biasa ya. Kita tetap akan mendukung semua kegiatan, terutama kegiatan sekami nanti akan sangat mendukung.
kita khusus ada disiapkan tenda untuk Mantap. Komsos lagi. Wah. Jadi nanti kita turun. Iya. Terkait dengan pastor, jadi mungkin kita lebih mempertajam sedikit terkait dengan fak-fak ini. Kita kekurangan imam. Jadi dari ribuan orang Katolik di fak-fak ini sampai sekarang Katolik sudah 130 tahun di fak-fak, baru 4 apa 5 pastor, Iya. 4 pastor. Sebenarnya ini keprihatinan. Mungkin lewat ini pastor bisa mengajak memberi pencerahan kepada anak-anak muda supaya bagaimana ya tidak semua tapi tambah 5 atau tambah 10 toh, untuk bisa untuk bisa masuk di sana. Karena kita kalau cerita Katolik di tanah Papua Iya. ada di Awal ada fak. 1894 atau oleh Pastor Lekok di Armanville. Armanville. Sudah 130 tahun tapi baru 4 pastor. Baru 4 pastor ya. Jadi pada kesempatan ini saya mau Pater masih muda menyampaikan bahwa kepada generasi muda terkait dengan panggilan ini. Iya. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, anak-anak muda, jangan pernah takut menjawab panggilan Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah takut menjawab panggilan Tuhan Yesus. Karena sebenarnya hidup dekat dengan Yesus, terutama dengan menjadi seorang imam, itu pilihan yang keren sekali. Luar biasa, istimewa. Dari istimewa, asik sekali. Jadi bahagia bisa melayani Yesus dan bertemu dengan begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Jadi sekali lagi untuk anak-anak muda, terutama di fak-fak, jangan takut mengikuti panggilan Tuhan Yesus. Jangan takut terhadap panggilan. Jadi berani, jangan ragu-ragu. Karena sebenarnya yang Yesus panggil kita ini suatu hidup yang paling keren, paling asik. Asik, pokoknya. Paling asik. Dan berkaitan dengan itu juga, fak-fak ini dalam peta gereja Katolik dan sejarahnya penting sekali. Ya. Penting sekali karena baptisan pertama di sini, karya misi pertama di sini, kemudian berkembang begitu ya luar biasa sampai sekarang ya. Banyak itu benih-benih itu, misi itu ditanamkan di sini dan berkembang di seluruh wilayah ini. Sebenarnya bagi anak-anak muda di fak-fak itu sekali lagi jangan ragu-ragu sebenarnya. Karena panggilan Tuhan itu dia unik. Kadang-kadang kita tidak merasa terpanggil, tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan dan kita mau menjawab panggilannya, sebenarnya dalam proses itu Tuhan ingin menunjukkan jalan hidup kita. Dan sekali lagi, Pater hanya mau beritahu singkat saja. Jalan hidup melayani Tuhan lewat jadi seorang imam itu keren sekali. Asik. Luar biasa. Ini yang saya suka. Jadi terbuka sedikit dengan Tuhan. Terbuka, jangan ragu. Jangan lari terus. Ya, jangan lari terus. Terutama nih Om Komsos ini lari terus ini. Jadi untuk anak-anak muda di Paroki Santo Yosef maupun di TP Fak-Fak tetap harus membuka diri membuka diri terhadap rahmat Allah. Ya. Bahwa pokoknya enak lah. Jadi enak. jadi biarawan, jadi imam itu enak. Oke, Pastor, ini banyak sekali yang kita bisa cerita. Tapi nanti kita bikin part 2 supaya umat sahabat Komsos juga mau supaya Pater hadir terus di Komsos. Jadi jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan bagikan. Kenapa harus begitu? Karena kita butuh umat, butuh sahabat Komsos yang harus lebih. Ini salah satu menyebarkan kabar baik ke siapa saja. Dan kalau hal-hal lain kita bisa bagikan, kenapa hal baik kita tidak bisa bagikan? Benar. Jadi Pater, terima kasih sudah hadir di podcast Komsos pada sore hari ini. Sama-sama, terima kasih juga dari luar biasa, kita semua Komsos ini dapat pencerahan yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan juga, untuk bahan refleksi untuk sahabat Komsos di manapun berada ya. Dan kita akan jumpa tanggal 4 sampai 6 Juli di gereja Stasi Aloysius Gonzaga Sungai URP untuk acara temu sekami TPW Fak-Fak. Orang tua jangan lupa untuk bawa anak-anak semua hadir
biar langsung ketemu dengan Pastor Crispy nanti. Iya, siap. Dan luar biasa, kita sudah ketemu di Mamur dan anak Mamur sudah steril. Oke, jadi hari ini yang bertugas, terima kasih Terima untuk kasih banyak. Ronaldo, operator, Ronaldo Letsoy dan Bapak Doni yang hari ini bertugas di belakang layar. Kebetulan teman-teman lain masih sibuk dan semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Dah. Terima kasih Kopi. banyak. Woi, luar biasa. luar biasa.